Yang kami hormati Bapak Ibu, keluarga jemaat dan sidang masa raya Natal yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah berkesempatan hadir dalam acara Natal bersama dengan GKMI Sidang Jemaat Soloarko. Kita patut bersyukur sebab Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita sukacita sehingga kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk bersama-sama memperingati kelahirannya. Ada susunan acara malam hari ini adalah pertama adalah pembukaan yang sementara berlangsung, kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga laporan ketua panitia, yang keempat adalah sambutan-sambutan, kelima ada door prize, dan ditutup dengan tamu-tamu. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara kedua yaitu ibadah, dan kepada para pelayan yang mengambil bagian dipersilakan. dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Tetapi engkau Bethlehem, darimu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang sudah ada sejak dahulu kala, sekarang dan selamanya. Bagi kita seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, dan pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia telah datang. Dialah Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Puji teman-teman. Salam Elohim. Sekali lagi shalom Elohim. Bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan. Kalau malam hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, untuk kita sama-sama memuji dan mempermuliakan akan nama Dia, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Dialah Raja damai yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Untuk itu mari saudara, kita mau memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tertawa Yesus Tuhan. Engkaulah Raja damai.
bersyukur, terima kasih buat kebaikan, kasih, dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kalau malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau kumpulkan kami di tempat ini. Kami rindu meninggikan Engkau. Kami rindu mempermuliakan Engkau melalui ibadah Natal yang kami perbuat. Tuhan, kuduskan, sucikan hidup kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami, Bapa, sehingga kami berlayak menyenangkan hati-Mu. Kami berlayak mempermuliakan Engkau, Tuhan, melalui ibadat kami. Pada hari tempat ini dengan malaikat-Mu dan darah-Mu yang berkuasa akan membungkus setiap kehidupan kami dengan tenang dan berkonsentrasi yang penuh. Kami menikmati setiap kehadiran Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat dan otoritas dari Tuhan nyata bagi para pelayan-pelayan-Mu, sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkuasa, Tuhan, akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekinian-Mu, bermanifestasilah kudus. Kalau ada taktikos kegelapan, ini setan roh jahat mengganggu, pikiran membaros, adanya roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar. Darah Kristus berkuasa ialah dalam musik. Ambil alih ibadah Natal malam hari ini. Biarlah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya janganlah sesuai mau dan kehendak-Mu. Dan kami siap mulaikan dan habiskan ibadah Natal ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saudara merasakan sukacita pada malam hari ini? Amin. Salam kiri kanan saudara, katakan saya bersukacita pada malam hari ini. Tunjukkan wajah saudara bahwa malam hari ini saudara bersukacita untuk kita sama-sama merayakan akan kelahiran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Amin. dalam memuji Tuhan karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kita mau berpegang teguh. Amin. Haleluya.
puji-pujian umum sajibatan sampai di sini. Dan saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang persembahan pujian yang pertama yaitu dari jemaat GKMI Soroako, yang kedua Sekolah Minggu GKMI Soroako. Namun sebelumnya tuh kita akan mendengarkan berita nubuatan Natal. Untuk itu kami persilakan. Puji-nama Tuhan, Tuhan memberkati. Dan selanjutnya persembahan pujian dari GKMI setempat untuk kami persilakan. Manusia
kita akan mengadakan penyalaan lilin. Penyalaan lilin yang pertama yaitu Gembala Sidang GKMI Sorowako oleh Pendeta Jenderal STH. Yang kedua, Ketua Wilayah Pendeta Daud Karayan STH. Yang ketiga, Gembala Sidang GKMI Wosuponda Pendeta Insinyur Yusuf Paridin atau yang mewakili. Keempat, Gembala Sidang GKMI Korpansu oleh Pendeta Rio Lampo STH. Kelima, Gembala Sidang Rende-Rende oleh Pendeta Lutherla. Dan keenam, Ketua Panitia Bapak Nicholas Alorero. Untuk itu kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Selanjutnya saya mengundang persembahan pujian dari GKMI Jemaat Wosuponda. Untuk itu kami persilakan. Bye.
Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan pujian dari GKI Wospunda. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda ibadah kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saja pun kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan sangat mencintai kami, sehingga malam yang indah ini
kami boleh diberikan kesempatan untuk merayakan, memperingati hari kelahiran-Mu bersama dengan jemaat Gereja Kristen Maranatha Indonesia Sidang Jemaat Sorowarko. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sungguh membawa korban kepada Tuhan. Setiap kado yang sudah kami persembahkan ini kiranya berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Saat ini kami rindu untuk membawa korban tangan sebagai bentuk bagian dalam ibadah kami. Sebelum kami memberi, Tuhan kuduskan tangan kami, sehingga pemberian kami ini benar layak di hadapan hadirat Tuhan. Kuasa-kuasa lainnya akan mengganggu, mengacaukan hati kami, membuat kami menimbang-nimbang. Kami mau tolak usir dia dalam nama Yesus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, sidang jemaat Gereja Sorowarko dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kami percaya pemakaian yang dahsyat daripada Tuhan akan menyertai pelayanan mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan siap untuk membawa korban persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, baik kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Dan mari saudara, kita siapkan tangan hati kita yang paling baik untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saja pun kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan, bahwa kita memerlukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita tidak ada, saudara, tetapi kita hanya memerlukan Tuhan
yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemampuan. Amin. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah bagi kami dan sampaikan isi hatimu. Segala hidup kami dari hari lepas ke hari selalu dicocokkan pada kebenaran Allah. Kami menyadari kami terbatas, lemah, dan banyak kali buat kesalahan. Tapi firman-Mu selalu datang dan membawa kami untuk mengalami pencerahan. Urapi hamba malam hari ini dalam keterbatasan dan kekurangan. Bila firman yang terima menjadi bagian hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau ada kuasa kegelapan ini setan berjat mengganggu. Setiap roh kebodohan yang coba mengintimidasi kami untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah. Kami bersatu hati katakan tolak hancurkan di dalam nama Yesus, keluar darah terus berpasifkan dalam sini. Sekali lagi ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap sedang firman Allah dalam nama Yesus.
Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Shalom Elohim. Bapak Ibu, ada damai sejahtera malam hari, ada sukacita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Waktu saya sangat terbatas, tapi saya percaya firman ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Tidak keberatan sebentar kembali kita bangkit berdiri, hormati firman Allah, dan kita buka kitab kita dalam Injil Lukas pasal yang kedua, satu ayat pada ayat yang ke-14. Sama-sama kita akan baca dengan suara yang terdengar. Injil Lukas pasal yang kedua dalam ayat yang ke-14. Hitungan yang ketiga, hitungan mundur. Sama-sama kita akan membacakan ayat ini. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. 3, 2, 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan dulu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah tema nasional yang diangkat oleh PGI dan KWI, yang diambil dalam Injil Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya percaya kalau PGI dan KWI mengangkat tema ini, artinya mereka melihat ada sebuah hal yang Tuhan akan kerjakan bagi bangsa negara kita. Ada hal yang Tuhan akan kerjakan bagi kehidupan orang percaya. Fakta hidup menjelaskan begitu banyak hal yang terjadi di luar kepikiran kita. Begitu banyak hal yang terjadi di luar prediksi Anda dan saya. Tapi kalau kurang lebih 2000 tahun yang lalu, malaikat Jibril datang khusus kepada para gembala-gembala yang ada di padang Efrata itu untuk menyampaikan kabar sukacita. Sebab ayat 8 katakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat ini malaikat Jibril di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibelung dan terbaring di dalam palungan. Sebuah kabar sukacita itu memberikan dampak bukan hanya bagi kehidupan malaikat Jibril yang ditugaskan khusus oleh Bapa menyampaikan kabar sukacita itu, tapi kemudian kalau kita menjelaskan, tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Kedua poin ini sama-sama kita renungkan dalam hari ini. Anda dan saya harus berbahagia, sebab kabar sukacita itu telah diberikan bagi kita. Ada 225 negara yang ada di dunia ini, dan kabar sukacita kebenaran Allah ini telah diberikan. Salah satu tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua, jika Injil firman Allah ini disampaikan kepada semua orang. Sehingga Paulus katakan dalam Filipi pasal yang kedua, karena setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Poin yang pertama yang kita pelajari, kemuliaan bagi Allah. Saudara, kemuliaan itu berbicara tentang hadiratnya yang nyata dalam kehidupan gereja. Hadiratnya yang nyata bagi kehidupan pribadi lepas pribadi. Malaikat Jibril harus datang, bala tentara surgawi harus datang, dan pujian yang mereka naikkan kepada Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Pertanyaannya, apakah para malaikat-malaikat itu tidak terbiasa memuji Tuhan? Saya mau sampaikan kepada Anda dan saya malam hari ini, setiap saat para malaikat yang ada di surga
Mereka memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan. Anda dan saya malam hari ini pun harus mempersembahkan pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Yohanes pasal 4 dibuka dengan ayat 33 katakan begini. Adakah makanan yang lain yang disiapkan orang kepada Yesus, kepada Rabi? Dan ayat 34 katakan begini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita bisa memberikan kemuliaan bagi Tuhan kalau kedua poin ini kita hadirkan dalam hidup. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yang mengutus Anda dan saya. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah memilih hidup kita. Kalau Tuhan yang telah memilih hidup saudara dan saya, Tuhan tidak pernah salah. Tapi Tuhan mau kehidupan kita selalu mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Saya bilang tadi sama Dr. Wila, ini anak sekolah ini waktu latihan dulu. Ada yang semangat 45, kalau istilah kepolisian 86. Tapi kalau tampil itulah fakta, dan itu fakta hidup yang tidak bisa dibantah. Waktu dua orang dia nyanyi, pasti suaranya keras. Tapi kalau sudah lihat mulai banyak orang, itu psikolog yang mulai berjalan. Terkadang kali saudara demikian pula kehidupan kita. Kita terkadang kali tidak membuka hati untuk mempersembahkan kemuliaan bagi Tuhan, mempersembahkan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Karena saya percaya saudara, Tuhan menciptakan Anda dan saya, Tuhan telah memilih hidup kita. Malah dalam Efesus pertama ayat 4 katakan, sebelum dunia ini dijadikan, Anda dan saya sudah dipilih dalam Dia. Dan katakan dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku menyadarinya. Seberapa Bapak Ibu saudara-saudara yang berkumpul malam hari ini? Apakah Bapak Ibu saudara-saudara yang menyadari bahwa kejadian yang dahsyat dan ajaib yang menyadari, mari angkat tangan kanan. Yang tidak angkat tangannya bukan makan sama Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saudara, pujian ini memberikan dampak bagi kehidupan para gembala. Alkitab menjelaskan dalam ayat yang kedua ini, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para gembala-gembala itu dan malaikat naik ke sorga. Ayat 16 katakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Orang yang mempermuliakan Tuhan tidak lagi memperhitungkan untung ruginya. Bisa saja para gembala-gembala itu berembuk saudara dan berkata, gimana ini? Apakah kita akan pergi ke Bethlehem itu? Tapi Alkitab tidak menjelaskan mereka berembuk. Yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan tempat itu cepat-cepat untuk mau bertemu dengan bayi itu. Desember penuh dengan saudara ibadah Natal. Dan tidak bisa dibantah, seringkali Natal itu tantangan. Biasa banyak, biasa sedikit, itu adalah fakta. Tapi saya mau katakan Matius 18 ayat yang ke-22, 3 orang berkumpul di Tuhan akan hadir. Yang paling terpenting dalam sebuah ibadah Natal adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang paling terpenting dalam ibadah Natal, Anda dan saya membuka hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, untuk memberikan kemuliaan hanya bagi Yesus. Kita tidak datang di tempat sini untuk melihat, oh ini GKM Islam, enggak. Tapi kita datang di tempat ini karena melihat Yesus yang kurang lebih 2000 tahun yang lalu telah datang dan membawa kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua dan yang terakhir saudara, dikatakan bukan hanya saudara kemuliaan bagi Allah, tapi damai sejahtera di bumi. Saya dan istri kami berpredi doa, dan saya tidak lupa kami berdoa supaya awan-awan hitam itu Tuhan pindahkan.
Dan benar Tuhan pindahkan. Tapi tadi saudara hampir pukul 16.00, 17.30, hujan itu turun. Saya katakan, Tuhan, kan kita sudah lagi doa, kok hujan turun? Kalau hujan, Tuhan, orang yang datang sedikit, persediaannya banyak, Tuhan. Karena Yesus yang mau berkati, amin. Tapi saya mau katakan, Tuhan mau damai sejahtera di bumi ini. Kita pahami malam hari ini bagaimana konteks damai sejahtera itu. Saya memberikan sebuah ilustrasi cerita, ada seorang raja yang memberikan saudara pengumuman kepada rakyat ini. Kalian silakan membuat lukisan yang menjelaskan damai sejahtera itu. Sehingga dari begitu banyak orang yang membuat lukisan, raja tertarik dengan 3 orang yang membuat lukisan dan memberikan narasi dari lukisan itu. Orang yang pertama, dia memberikan lukisan bagaimana saudara dia berada di pematang sawah, dan kemudian ada pondok di pinggir sawah itu, dan ada 2 orang suami istri yang saling ketawa. Mereka sangat bersukacita. Dan orang pertama katakan, itulah damai sejahtera. Orang yang kedua melukiskan bagaimana dia berada di gunung yang begitu banyak ditanami dengan pohon-pohon yang hijau. Dan kemudian ada 2 orang yang duduk di pohon yang rindang itu sambil bercerita dengan penuh senyuman. Dan orang yang kedua katakan, itulah damai sejahtera. Tapi raja yang melihat yang ketiga, seorang yang melukiskan bagaimana laut yang hitam. Dia lebih menggambarkan tentang bagaimana sebuah hal yang abstrak. Abstrak, sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi nyata. Gelombang yang besar, badai, dan kemudian petir. Tapi ada sebuah batu karang, dan di lubang batu karang itu ada burung pipit yang sementara bersiul dengan senang hati. Raja berkata, inilah damai sejahtera. Konteks damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini, yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup Anda dan saya berbeda. Bisa saja saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok Tuhan turunkan hujan? Tapi Tuhan mau di tengah goncangan hidup, di tengah masalah persoalan yang kita hadapi, mampukah tetap ada damai sejahtera? Amin. Mampukah saudara dan saya tetap menghadirkan damai sejahtera itu, sukacita itu dalam kehidupan kita, walaupun kontraduktif, saudara, bertentangan dengan mau kita, bertentangan dengan keinginan kita. Tapi malam hari ini Tuhan mau damai sejahtera itu ada di bumi. Damai sejahtera itu ada di ibadah di tempat ini. Damai sejahtera ada di rumahmu waktu engkau pulang. Damai sejahtera ada di tempat pekerjaanmu, dimanapun engkau berada. Hadirkanlah damai sejahtera itu. Tuhan hadir bukan dengan kabar damai sejahtera itu. Shalom, Elohim Shalom, kabar sukacita yang diberikan oleh malaikat Jibril. Pada waktu Yesus mati dan bangkit hari yang ketiga, maka pada waktu dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia sampaikan damai sejahtera. Artinya Tuhan mau menyampaikan kepada Anda dan saya, selama kita hidup dalam dunia ini, hadirkanlah selalu damai sejahtera. Dimanapun kita berada, hadirkanlah damai sejahtera. Damai sejahtera bisa mempengaruhi hidup kita. Yesaya 32 ayat 17, Tuhan Yesus berkata melalui nubuatan Nabi Yesaya, di mana ada kebenaran berbicara tentang Yesus. Baris pertama ayat pertama dan ayat 14, firman itu telah menjadi manusia tadi. Maka di situ ada damai sejahtera, sukacita, ketenangan untuk selama-lamanya. 3 produk ini hadirkan dalam hidup kita.
Sehingga dalam mengikuti ibadah Natal, kita tetap bersukacita. Kita tetap percaya bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan sanggup menyatakan yang terbaik bagi hidup saudara. Berikanlah kemuliaan bagi Tuhan. Dan bila kami sejahtera akan hadir berhidup pada sana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau persembahkan kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sebab Yohanes 4:23 dan 24, saatnya lah sekarang saudara, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh, dan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jangan berdiam diri malam hari ini. Pada waktu kita mendengarkan kabar sukacita dari Tuhan, maka buka hati kita, berikan yang terbaik. Sebab Tuhan Yesus baik bagi Anda dan saya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, pujikan Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, nama
Nyalakan kaki dan berbangkit yang karena Roh Kudus kuasakan murnikan. Kalau ada takut pasti ada setan menjatuhkan orang yang bukan yang Tuhan. Dalam darkness keluar. Dalam obscuritas. Urapi hamba berikan hikmat, berikan segala roh. Ampuni dosa kami. Kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya bagi Tuhan memujimu, ku memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya yang sudah penuh Roh Kudus nyanyikan lagu. When this night is not, my Lord and bride is not, one is not, one is not, is not, when is not, one run, when run, when is not, when is not, one run, when is not, urana masih dalam, ya dalam, ya dalam masih dalam, ya dalam, ya dalam sabar. Mari sembah Tuhan, ya dalam, urana masih dalam, ya dalam. Ya Maranamu, semua sembah Tuhan, jangan ada yang berdiam diri sembah Tuhan. Ya Ranalawasi, Uranalawasat Ranalawasi, Ya Ranalamu, Uranalawasi Ranalawasi, Uranalawasi Ranalawasi. Ya Ranalawasi Ranalawasi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Penyembahan selesai. Tuhan, silakan duduk. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan saudara dalam kehidupan kita yang memberkati setiap kehidupan kita pada saat malam hari ini. Baik, kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah benteng kehidupan kita. Amin. Kau
Kami bersyukur kepada-Mu malam ini Tuhan. Sebab Engkau telah hadir bagi hidup kami malam ini. Kalau kami bisa hadir di tempat ini untuk merayakan hari kelahiran-Mu, ini suatu perkenan Tuhan bagi kami. Sehingga di dalam acara Natal malam ini, kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu malam ini Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu bagi kami. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Sesungguhnya malam ini kami mengerti apa sebenarnya makna Engkau lahir bagi hidup kami. Kami mengerti esensi Natal yang sesungguhnya adalah ketika Engkau turun menjadi manusia dan Engkau mencari dan menemukan manusia. Hari ini bukan kami Tuhan. Lewat kebenaran hari ini Engkau menemukan kami, dan malam ini kami menemukan Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah selesai berbicara kepada kami dalam tugas dan pelayanannya sebagai seorang gembala di tempat ini. Kiranya urapi dia secara khusus, biar pemakaian Tuhan semakin nyata dalam hidup hamba, supaya dengan urapan yang Tuhan beri bagi dia membawa jemaat-Mu hari demi hari pada proses kesempurnaan iman, sehingga jemaat-Mu dapat tumbuh setiap hari sampai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan dari hidup jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami, hamba akan bersyafaat. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini. Kami hamba tidak tahu Tuhan persoalan apa yang kami bawa malam ini. Kami tidak saling mengetahui masalah apa yang kami bawa malam ini. Tapi kami sungguh percaya malam hari ini lewat berita Natal kami telah dipulihkan dan kami telah dilepaskan dari setiap ikatan-ikatan yang mengikat hidup kami. Kalau ada di antara kami hari ini Tuhan yang sakit, kami percaya putra Natal lahir malam ini, dia mati dan dia bangkit. Kami percaya kelepasan dan kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kami malam ini akan kami kenakan dalam hidup kami, sehingga kami pulang tidak membawa sakit penyakit lagi, tapi tubuh kami dibebaskan dan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa dari tempat ini, segala sakit penyakit yang masih mengikat di dalam tubuh anak-anak hari ini, hamba tolak, hamba hancurkan itu. Ya Tuhan, yang tidak ada nama Tuhan Yesus, hamba perintahkan Engkau berdoa darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ya nama kasih, ya nama terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa dari tempat ini buat seluruh pelayan-pelayan yang ada di kalangan gereja Kristen Indonesia. Hamba serahkan semua pelayan-pelayan ke dalam tangan Tuhan, biar pengurapan secara khusus Allah tunjukkan kepada mereka, sehingga di dalam pelayanannya dalam membangun organisasi ini bukan kehendak mereka yang jadi, tapi biarlah semua itu kehendak Tuhan. Ada begitu banyak program kerja yang kami terapkan dan kami canangkan di dalam bulan Desember ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan mendahului program kami. Setiap apa yang kami rencanakan, dahului kami Tuhan. Dan apa yang kami rencanakan yang dapat terlaksana, bukan karena kemampuan kami, tapi semua karena berkenan dan kasih Tuhan atas hidup kami. Yang terakhir Tuhan, kami berdoa buat PT Vale yang mana sudah memberikan fasilitas ini bagi kami untuk beribadah dan merayakan Natal. Berkati perusahaan ini Tuhan, biar perusahaan ini tetap eksis, sehingga anak-anak-Mu yang mencari nafkah di dalamnya menjadi seorang karyawan. Kami percaya mereka juga diberkati Tuhan, sehingga dengan berkat yang Tuhan beri bagi mereka juga dapat membantu pekerjaan dan meluaskan pekerjaan-Mu. Kami berdoa buat pemerintah dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan hadir bersama dengan bangsa kami. Ciptakan terus suasana kedamaian di negeri yang kami cintai ini, sehingga pada saat nanti pada bulan Februari kami akan mengadakan pesta demokrasi, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami sungguh percaya, taruhkan hikmat-Mu di atas para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami sampai ke tingkat desa yang terendah sekalipun, supaya Tuhan berikan hikmat bagi mereka, sehingga dalam mengelola pemerintah dan pemerintahan bangsa dan negara kami bukanlah kemauan mereka yang jadi, tetapi semata-mata hanya kekuatan dalam Tuhan. Terima kasih. Masih banyak yang hamba yang kepada-Mu, tapi mulut dan bibir hamba terbatas. Biar Roh Kudus menyempurnakan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersama. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan yang memberkati.
Dan saatnya saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Dan kembali saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Seperti waktu kami menuju dari rumah kami masing-masing ke tempat ini, Tuhan sudah tuntun kami. Begitu pula di saat kami kembali, bagi hari sekitar Suwako, kembali ke Waspolda, ke Wadula, bahkan ke tempat yang lain. Hamba berdoa dalam nama Yesus, lindungi perjalanan kami semua. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sidang masalah yang akan yang dikasihi Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Dan arahkan tanganmu dan terima berkat Yesus lepas gereja. Haleluya. Akhirnya kekasih dalam Yesus Tuhan, terimalah dengan sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kehidupan kita malam ini sampai hari Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan menyanyi pada perayaan Natal malam ini. Haleluya. Maranatha.